Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah unit eselon 2 yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, Kanwil Kemenak Jatim berdiri pada tahun 1948 sampai saat ini. Adapun susunan organisasi terdiri atas bagian tata usaha, bidang Urais dan Binsyar, PD Pontren, Pais, Penais dan Zawa, serta bidang Pembimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, dan jabatan fungsional lainnya. Setelah mengenal beberapa bidang yang ada di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, kita ditugaskan pada bagian pendidikan Islam pada bidang pendidikan madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, dan bidang pendidikan agama Islam. Bertepatan pada tanggal 13 Maret 2023 sampai 5 Juni 2023, kami, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, melaksanakan program magang MBKM yang beranggotakan 7 orang, di antaranya Gufron Holidi sebagai ketua, Berliana Roshida sebagai sekretaris, Ziana Sofa Al-Arifin sebagai bendahara, Rifki Syahrul Fadil, dan Rifti Nancy Fira Zaida sebagai PDD, Husnia Elinda, dan Ina Nurdina sebagai Humas. Yuk ikuti kegiatan magang kami di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Di sini adalah ruangan bidang pendidikan agama Islam. Pada bidang pendidikan agama Islam ini, di dalamnya ada beberapa bagian, yaitu seksi pendidikan agama Islam pada PAUD atau TK, seksi pendidikan agama Islam pada bidang SD, SDLB, seksi pendidikan agama Islam pada bidang SMP, SMPLB, seksi pendidikan agama Islam pada bidang SMA, SMK, SMALB, dan seksi pengelolaan sistem informasi data dan perencanaan. Adapun fungsi bidang pendidikan agama Islam, yakni yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama Islam. Kedua, pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan, SMA, SMALB, SMK, serta pengelolaan informasi pendidikan agama Islam, dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama Islam. Selanjutnya di sini adalah ruangan bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Pada bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren ini, di dalamnya ada beberapa bagian, yaitu 1. Seksi diniyah takmiliyah, yang kedua ada seksi pendidikan diniyah formal dan kesetaraan, dan yang ketiga seksi pondok pesantren, keempat seksi pendidikan Al-Quran, dan yang terakhir ada seksi sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
Adapun fungsi bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren atau biasa disebut PD Pontren adalah: yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Kedua, pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan diniyah, takmiliyah, diniyah formal, dan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan Al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyusun laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Nah, yang terakhir adalah ruangan bidang pendidikan dan madrasah, yang biasa disebut dengan PENMA. Pada bidang ini, di dalamnya ada beberapa bagian, yaitu seksi kurikulum dan kesiswaan, seksi sarana dan prasarana, seksi kelembagaan dan sistem informasi madrasah, seksi pendidik, dan seksi kependidikan. Adapun fungsi bidang pendidikan madrasah atau biasa disebut dengan PENMA adalah: yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan madrasah. Kedua, pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.